Selamat malam pemirsa. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa hak kesehatan merupakan hak asasi manusia dan hak bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, tidak memandang status sosial dan juga ekonomi. Tapi kita tahu bahwa Indonesia punya PR permasalahan bidang kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, bahkan juga farmasi. Untuk itulah di Indonesia Business Forum kali ini kita akan melihat janji-janji capres-cawapres di bidang kesehatan mana yang paling realistis. Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber saya, mulai di sebelah kanan saya ini dari tim masing-masing capres dan cawapres. Saya akan sapa terlebih dahulu di sini Bapak Fasli Jalan merupakan anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam, assalamualaikum. Saya juga sudah melihat di sini Bapak Beni Oktavianus yang merupakan Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, assalamualaikum. Dan tentunya di sini sudah hadir juga Bapak Setia Heragandi yang merupakan Ketua Tim Program Unggulan TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, assalamualaikum. Saya pemirsa tidak hanya menghadirkan 3 narasumber dari masing-masing capres-cawapres, tapi juga ada panelis di malam hari ini. Siapakah dia? Wah, sudah hadir bersama dengan saya di sini Bapak Handoyo S. Mulyadi merupakan Ketua Komite Tetap Farmasi dan Alkes Kadin Indonesia. Dan juga sudah ada Bapak Randi Teguh, Wakil Ketua Komite Tetap Farmasi dan Alkes Kadin Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita ingin mendengarkan apa kiranya program-program unggulan, janji-janji dari capres-cawapres. Saya mulai dari nomor urut 1 terlebih dahulu. Pak, apa yang ditawarkan oleh Amin? Amin menawarkan bahwa sumber daya manusia yang akan... Mic-nya Bapak, izin Bapak, sebelah. Siap, ya, silakan Bapak. Maaf. Jadi Amin menawarkan sumber daya manusia masa depan kita untuk merebut bonus demografi dan juga mencapai Indonesia emas harus sehat, cerdas, produktif, berakhlak, berkarakter, dan berbudaya. Untuk itu di bidang kesehatan kita harus melihat dari life cycle, mulai dari remaja, calon pengantin, pengantin memutuskan keluarganya mau punya anak, sampai kepada lansia. Dan karena itu juga kita melihat keadilan yang paling penting. Keadilan itu siapa? Keadilan pertama adalah untuk masyarakat yang harus mendapatkan akses kesehatan yang bermutu dimanapun mereka berada, apapun status sosial ekonomi mereka, bagaimana keadaan fisik mereka, itu harus diberikan yang sama. Afirmasi harus tegas di sini. Yang kedua, untuk itu perlu dijamin jaminan sosial untuk kesehatan ini. JKN ini harus menyangkut semua bangsa kita. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan karena dengan JKN ini mudah-mudahan mutunya kita perbaiki. Jangan terlalu lama antri, jangan terlalu banyak rasio pasien dengan dokternya. Kemudian adil untuk pengelola sarana kesehatan, adil untuk tenaga kesehatan yang juga akan menyerahkan karir dan kehidupannya untuk membantu pasien agar bisa lebih sembuh, tentu adil juga bagi negara sehingga semua rakyat terpenuhi. Nah, mudah-mudahan kita akan mengutamakan preventif dan promotif mulai dari kader-kader posyandu di tingkat desa, ada bidan desa, ada puskesmas, inilah level-level pertama baru mengatur sistem rujukan yang sebaik mungkin sampai ke tingkat nasional dan kita berharap jangan lagi tertumpuk di harapan kita di Jakarta, baik jantung maupun kanker, atau di PON rumah sakit otak. Tapi provinsi-provinsi atau klaster provinsi harus memiliki rumah sakit unggulan sehingga orang tidak perlu berdesak-desak ke Jakarta, tapi bisa mendapatkan pelayanan tidak terlalu jauh dari di mana mereka berada. Sebagai warga negara bangsa Indonesia yang menuntut keadilan bagi semua, walaupun berbeda lokasi, berbeda latar belakang sosial ekonomi, berbeda pendidikan, tetapi dalam hak kesehatan dijamin oleh Undang-Undang Dasar, mereka harus mendapatkan hak yang sama. Terima kasih. Baik. Sekarang saya langsung saja beranjak untuk Prabowo Gibran. Apa yang ditawarkan Pak Beni? Jadi ada 8 program hasil terbaik cepat dari Prabowo Gibran. Dari 8 itu 2 dalam bidang kesehatan. Tadi yang disampaikan oleh Paslon 1 itu sebagai dasarnya itu sama lah kita. Bagaimana atasi stunting itu. Maka Prabowo Gibran langsung membuat keputusan bahwa harus segera dimulai. Bahwa sebetulnya berdasarkan sejak 2013 sampai 2019, BKKBN ya, itu angka stunting itu 37%, 37,
tahun 2019 bisa turun mencapai 27% sekian. Lalu sampai 2022 sudah turun 21 sekian persen dan akan diusahakan sampai 14% sampai 2024. Artinya apa yang dikerjakan sejak 2019 sampai 13 Mei hari ini, kita ingin dari Prabowo Gibran ini menyiapkan Indonesia Emas itu kan pada waktu sekitar berapa? 23 tahun lagi, 22 tahun lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir maka perlu diberi makan ibu hamilnya. Jadi kalau kita mau tahu stunting, supaya masyarakat paham bahwa stunting itu dimulai dari mana? Dari asupan gizi untuk membuat otak, sel-sel otak itu dibutuhkan protein. Protein ini yang harus dikasih sejak mulai dari ibu hamil sampai usia 2 tahun, 3 tahun pertama itu pertumbuhan sel-sel otak. Kalau tidak, kita sering lihat anak-anak Indonesia nanti IQ-nya di bawah 90. Bagaimana 2024 kita 2045 sudah jadi Indonesia emas, jadi negara maju, bagaimana dengan SDM yang lemah? Maka Prabowo Gibran nomor 1 perbaiki stunting. Yang kedua adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis. Untuk apa pelayanan gratis? Karena di Indonesia hari ini orang datang ke rumah sakit mayoritas hanya karena sakit. Orang ke rumah sakit itu karena sakit, jarang ada orang cek kesehatan. Maka program Prabowo Gibran sejak kita program pertama, mereka punya usia produktif, usia mulai punya KTP sampai umur 55. Mereka diusahakan sehat sehingga setiap mereka ulang tahun mereka berhak dicek kesehatannya. 3 yang kita buat. 1, penyakit dicek tensinya, dicek gula darahnya dan foto toraknya untuk tahu kelainan jantung maupun paru. Jadi ini penyakit utama, penyakit katastrofik yang menghabiskan anggaran BPJS terbanyak adalah penyakit jantung, stroke, ya. Itu semua dan diabetes dan cuci darah itu hanya gara-gara orang hipertensi dan DM, dia nggak tahu bahwa itu berbahaya buat dirinya. Maka program cek kesehatan gratis dan menyiapkan rumah sakit yang tadi disampaikan itu, biar nggak usah semua ibu kota provinsi harus mampu, nggak usah lagi dari provinsi rujuk ke Jakarta. Ini kan nggak benar. Masa dari Bengkulu ke sini, dari Jambi ke sini, ini nggak benar. Kita harus memperbaiki yang di daerah-daerah. Kira-kira itu. Baik. Wah. Sekarang saya beralih ke Ganjar Mahfud. Apa yang ditawarkan, Pak Satya? Baik, terima kasih. Dari pihak Pak Ganjar Mahfud, kita semua melihat ini sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan kepada ekonomi kita. Dan kita melihat bahwa angka 7% adalah angka yang kita butuhkan untuk mencapai bonus demografi di tahun 2038. Dari 7% itu kita turunkan ada 17 juta lapangan pekerjaan baru yang harus diciptakan untuk bisa memberikan kesempatan kerja kepada generasi-generasi muda yang akan datang. Dan tentunya kita juga harus berpikir bagaimana kesehatan, ketahanan kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan daripada itu. Nah di sini Pak Ganjar Mahfud pertama menyatakan bahwa kita sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jadi kita pasti akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Namun di sisi lain kita juga melihat adanya beberapa area-area di mana diperlukan perbaikan-perbaikan. Di mana kita punya keberpihakan. Dan kita melihat area-area pedesaan adalah area-area yang menjadi concern utama daripada Pak Ganjar Mahfud. Dalam hal ini kita melihat bahwa masih banyak desa, ada 49.344 desa yang masih belum punya akses kepada kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi kita membuat program, salah satu program unggulan kita adalah semua desa harus memiliki 3 hal. 1, harus punya fasilitas kesehatan di desa itu. 2, harus ada nakes yang memang siap untuk melayani masyarakat di desa itu. Artinya kita harus menyiapkan begitu banyak SDM yang sekarang ini kita tertinggal jauh. Ketiga yang tidak kalah penting juga harus ada support untuk disabilitas di dalam desa itu. Ini merupakan rangkaian kompleksitas yang memang harus disiapkan yang sekarang ini beberapa belum ada. Oleh karena itu selain program-program ini juga ada keberpihakan terhadap perempuan maju, ada keberpihakan terhadap disabilitas, dan kita juga memikirkan infrastruktur pendukung seperti misalnya bagaimana air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya bisa meningkatkan ketahanan kesehatan kita semua. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. 3 tim dari masing-masing capres-cawapres sudah menawarkan bidang kesehatan, itulah yang mereka akan kerjakan di 5 tahun ke depan jikalau terpilih. Saya ingin minta komentarnya singkat saja dulu ini Pak Handoyo. Pak Handoyo, dari semua yang ditawarkan di bidang kesehatan, janji-janji tadi, itukah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini? Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ini bapak-bapak ini semua kakak-kakak saya. Betul. Jadi ini guru-guru ya. Nah, namun mungkin sebelum saya memberikan tanggapan, saya akan memberikan dulu mungkin rangkuman.
Jadi saya pelajari semuanya mengenai visi misi, khususnya yang relevan dengan diskusi malam ini dengan kesehatan. Banyak kesamaan, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa perbaikan, kalau yang paslon 1 itu adalah bagaimana memperbaiki sistem rujukan. Nah, lalu kalau misalnya paslon 3 lebih memperbaiki sistem service lead time, jadi menunggunya dan sebagainya. Jadi intinya adalah seputar permasalahan BPJS. Dan kedua adalah masalah mau membangun rumah sakit di mana-mana. Kalau paslon 1 spesifik, yaitu rumah sakit tipe A di provinsi. Paslon 2 di kabupaten. Lalu paslon 3 di desa-desa. Nah, itu adalah masalah relatif saja. Nah, tetapi semua ini dan satu lagi tadi adalah kalau di visi misi disebutnya TENKES. TENKES itu bahasa Indonesia daripada stunting. Ya, tadi mungkin level daripada stunting 2023 adalah 21,6%. Paslon 1 ingin menurunkan ke 9%. Paslon 2 ingin menurunkan kepada 1 level. Paslon 3 11 hingga 12%. Semuanya baik. Namun mungkin saya masuk daripada bidang usaha saya, yaitu farmasi dan alat kesehatan. Semua prasarana kesehatan ini kan butuh obat, Pak. Ya. Nah, ini yang mungkin nanti di segmen berikutnya akan menjadi pertanyaan saya. Karena kita ingat pada saat COVID, isu yang berkembang di masyarakat adalah ketersediaan obat. Ya, semua orang mungkin rumah sakit juga ada kendala, masalah bornya tinggi dan sebagainya. Tetapi ketersediaan obat juga harus menjadi perhatian. Mungkin Caca sekian dari saya. Mungkin Pak Randy. Baik, Bapak ditahan dulu Pak, karena saya nanti akan berikan waktu Pak Randi untuk memberikan pertanyaan. Saya rangkum bahwa semua sudah cukup banyak ya Pak, tapi boleh Pak Randi, kalau tadi dari Pak Handoyo bahwa obat ini belum disinggung, kalau dari Bapak seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Selamat kepada para TPN Paslon. Saya pikir pembukaan dari ketua komite saya sudah sangat tepat dan beliau rasanya memberikan saya kesempatan. Karena saya dari industri alat kesehatan. Sehingga kalau saya lihat dari ketiga ini, begini, saya sedikit undur. Di Kadin kami melihat kalau di industri kesehatan hanya ada 3 Pak. Layanan, rumah sakit tadi sudah dibahas, klinik, puskesmas, lalu industri farmasi tadi sudah disebut oleh Pak Handoyo, dan saya tentu harus bertanya dari industri alat kesehatan. Nah, yang tadi kami belum dengar, Bapak Profesor, Bapak Dokter ceritanya mengenai layanan, pasti pahaman di sana, program-program. Paslon 3 bicara mengenai hampir benar, sudah bicara pertumbuhan ekonomi. Nah ini sebenarnya yang ingin kami dengar, sayang tidak dibahas sampai terakhir. Saya tadinya berharap ada disebut mengenai industri alat kesehatan dan industri farmasinya ya Pak Handoyo. Tapi belum, barangkali itu yang nanti barangkali harus digali di segmen selanjutnya. Kira-kira gitu Mbak Caca. Baik. 2 poin yang nanti akan menjadi pertanyaan saya untuk masing-masing tim Capres-Cawapres. Alkes, obat atau juga farmasi. Apa yang akan mereka lakukan untuk 5 tahun ke depan? Apa yang mereka tawarkan sesaat lagi? Indonesia Business Forum.